Selamat siang semua, balik lagi sama saya Alil Aryadi. Jadi sekarang itu adalah tanggal 18 November 2022 dan untuk jamnya sendiri itu jam 1:23 ya, jam 1 siang. Oke, jadi seperti biasa kita bakalan bikin konten tentang market XAUUSD, EURUSD, dan GBPUSD. Nah, sebelum kita ke inti videonya di sini saya mau disclaimer dulu ke teman-teman semua kalau misalnya video ini itu bukan financial advice teman-teman, karena saya sendiri bukan financial advisor dan semua analisa yang saya share ke teman-teman semua ini bersifat spekulasi. Jadi tidak ada jaminan profit teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ke inti videonya nih teman-teman ya. Oke, kita udah ke DXY. Seperti biasa di sini kita bakalan review DXY-nya dulu teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini di DXY sendiri ya. Kalian bisa lihat kalau misalnya candle spinning stop yang ini udah di break sama candle inverter hammer yang ini teman-teman. Jadi ini namanya inverter hammer karena berada di support ya. Lalu kalau misalnya kita turunin ke H4-nya, kita bisa lihat di sini dia udah break trendline yang kita bikin. Jadi selanjutnya gimana kalau misalnya udah kayak gini gitu ya. Jadi kalau udah seperti ini tuh gimana gitu teman-teman. Jadi di XY sendiri itu harus menguji trendline yang atas di sini, lalu harus retrace dulu gitu ya. Ini area resistance kita, patokannya. Jika dia itu memang break dan retrace untuk saat ini ya, kemungkinan market lainnya itu seperti XAU, GBPUSD, dan EURUSD mengalami penurunan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu untuk H4 di DXY. Alright, jadi langsung aja kita ke XAU-nya teman-teman ya. Jadi di XAU ini seperti apa ya? Kita lihat di daily-nya dulu ya. Jadi di daily-nya sendiri kemarin itu udah impulsif banget teman-teman ya. Jadi ini udah impulsif, ini candle impulsif. Dia udah impulsif. Lalu kalau misalnya kita ke H4-nya. Oke, jadi kita lihat sekarang ini di H4 sudah ada candle spinning top di sini ya, dimana spinning top ini bisa jadi candle continuation atau reversal tergantung di areanya teman-teman ya. Oke, jadi kemarin saya itu bikin di sini itu ada area supply yang kuat kalau misalnya kita ke H1. Nah, ini adalah area supply yang kuat nih teman-teman ya. Ini kita hapus dulu deh Fibonacci-nya. Ini supply nih yang kuat. Oke, kita ganti warna kali ya biar nggak terlalu ribet banget. Oke. Untuk stylenya sendiri kita ganti warna. Di sini warna apa ya kira-kira ya? Orange lah ya. Oke. Jadi teman-teman itu harus hati-hati di sini ya teman-teman ya, di area supply ini kemungkinan dia mantul di sini ya. Kalau misalnya memang dia ada penurunan untuk London Session atau misalnya di New York Season nanti, atau mungkin juga bisa hari Senin. Nah, kita bisa berasumsi kalau misalnya ini sudah membentuk lower high teman-teman ya. Ini di sini udah ngebentuk lower high. Oke, lower high. Di sini lower high. Oke, lalu berikutnya di sini adalah lower low di sini ya. Gitu. Dan kalau misalnya kalian perhatikan ya, di sini itu di respect banget nih sama area demand yang di sini ya. Yang di sini tidak terlalu di respect teman-teman. Dan kita bisa hapus saja untuk area demand yang di sini. Alright, jadi untuk selanjutnya market akan kemana? Jadi kalau saya pribadi biar lebih make sure lagi kita bisa menggunakan Fibonacci retracement teman-teman ya. Kita pakai Fibonacci retracement di sini. Oke, ini masih premium discount dan kita bisa ganti di Fibo biasa aja gitu ya. Oke, jadi kita bisa tandain nih teman-teman ya di range Fibo 0,5 lalu 618 teman-teman ya. Di sini kita bisa tandain. Oke, jadi kita bisa perhatiin juga kalau misal di GOAT sendiri itu dia suka main di area ekstrim, yaitu di Fibonacci 786 teman-teman. Jadi hati-hati ya, kita udah marking nih di sini di Fibonacci ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi itu saya fokusnya ke sini teman-teman ya, ke area supply di sini
kita bisa marking lagi untuk marking harganya. Oke, kita marking di sini di harga 1773777 teman-teman ya. Jadi di harga 1773 ini teman-teman bisa perhatikan, takutnya dia mantulnya di areanya sini gitu ya. Jadi kita bisa asumsi kalau misalnya market gold pergerakannya akan seperti ini gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa siap-siap aja teman-teman antara Fibo 0,5 atau 618. Nah, di sini nih gitu ya. Jadi kalau saya tuh untuk marking market gold kayak gini, kita lihat range di Fibonacci di mana yang ada area supply yang kuat ya. Jadi di supply yang kuat itu ada di sini, teman-teman. Oke. Di harga 1773. Nah, di sini harus hati-hati ya. Oke, jadi untuk sekarang yang kita bisa pantau itu adalah Elliott Wave sendiri teman-teman ya, karena ini marketnya bersifat korektif, berarti kita bisa pakai Elliott Wave ABC korektif, ABC. Nah, seperti ini. Jadi harus hati-hati untuk market gold sekarang gitu teman-teman. Oke, kita lihat dulu nih nanti di London Session apakah dia korektif. Jadi kalau misalnya korektif, kita bisa ambilnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa pasang trend line di sini. Nah, jika dia break korektif bisa diambil sedikit aja gitu ya. Tapi lihat juga di sini ada area demand yang lumayan kuat juga. Takutnya dia malah korektifnya di area sini gitu ya. Oke. Ini untuk di H1-nya dan ini untuk gold-nya gitu. Oke, jadi saya mau ingetin lagi teman-teman, ini hanya spekulasi aja ya, belum tentu 100% benar. Jadi kalian bisa cek sendiri dan kalian bisa pantau sendiri ya. Oke, jadi kita lanjut nih ke Euro USD teman-teman. Oke, di Euro USD di sini kita bakalan mulai di daily. Kira-kira di daily-nya sendiri itu kita lihat di sini dulu ya. Oke, jadi di daily ada candle apa aja ya. Seperti biasa di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya kemarin kita tracking di sini candle ini, candle pembalikan arah, candle hammer ya mirip-mirip sama Dragonfly Doji lah ya di sini. Lalu berikutnya ada hammer teman-teman ya. Oke, di sini ada hammer, lalu berikutnya di sini ada hammer juga gitu ya. Jadi sama-sama kuat nih teman-teman. Oke. Jadi kita balikin dulu markingan kita. Oke. Kita bisa lihat juga di H4-nya ya. Biasa di H4 di sini saya mau melihat trend line aja, teman-teman. Oke, jadi kalau di H4-nya kalian bisa lihat di sini ada candle hammer juga, teman-teman. Jadi spinning top-nya ini di respect sama hammer ya, nggak di break sama impulsif. Apakah untuk London Session ini dia langsung membentuk lower low, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini itu memang belum ngebreak area support kita, teman-teman. Di sini juga kita masih agak bingung apakah ini itu akan menjadi lower low atau tidak, teman-teman ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya candle ini tuh ngebreak yang bawah sini ya, candle ini ngebreak di sini, nah itu kita bisa asumsikan di sini itu adalah lower low. Tapi untuk saat ini konfirmasinya itu belum jelas, teman-teman ya. Oke, kita ke H1 dulu deh, gitu ya. Oke, di H1 di sini ada area supply, supply-nya udah direspon, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman itu tarik trend line-nya juga di sini, itu udah di break. Apakah dia lanjut turun atau tidak? Oke, jadi selanjutnya gimana? Kita bisa lihat di H1. Di H1 di sini supply-nya itu sudah diambil ya, teman-teman ya. Sudah diambil. Lalu berikutnya apakah dia akan impulsif untuk bearish dan dia akan melewati zona ini? Ya. Zona ini itu kemungkinan ini akan menjadi lower low untuk nantinya, teman-teman ya. Kita bisa lihat di M15 nih, kalau saya sendiri udah ada coach belum atau change of character. Kalau misalnya kita tarik trend line di sini udah di break juga. Oke, dan udah di ini juga, teman-teman. Udah menjadi change of character di sini. Oke,
coach. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu mau entry, teman-teman ke low time frame aja ya, tunggu korektif. Nanti teman-teman itu bisa tarik garis support dynamicnya gitu ya. Nah, misal untuk seperti ini, misal dia impulsif nih, terus dia korektif, lalu dia ngelanjutin penurunannya, teman-teman bisa tarik trendline aja. Lalu teman-teman ketika misalnya dia break trendline di sini, teman-teman bisa entry gitu. Nah, untuk stop lossnya jangan lupa ya teman-teman ya, itu disesuaikan sama risk management kalian masing-masing. Oke, jadi ini untuk Euro USD ya. Jadi kalau misalnya dia memang nge-sell, targetnya itu kita bisa pakai Fibonacci extension. Jadi kalian bisa tarik di sini. Nah, lalu di sini. Oke. Dan untuk targetnya itu kalian bisa di harga 10295.50 ya, di area sini, di range sini. Itu yang normalnya, tapi kalau yang versi tamaknya teman-teman, jadi kalau untuk versi tamaknya kalian bisa di area sini gitu ya. Jadi kalau saya sendiri, kalau lagi seperti ini saya bakalan ngambil 100 pips aja, nggak terlalu banyak-banyak kalau saya sendiri ya. Jadi 100 pips itu semana, let's say kita misalnya entry di sini, kita bisa cek 100 pipsnya di mana. Oke, misal di sini 100 pips. Oke, berarti di sini untuk targetnya. Nah, kalau saya kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi untuk Euro USD seperti ini, dan biasanya GBP USD itu mengikuti teman-teman ya, mirip. Nah, cuman kita bisa lihat nih spring yang ini atau UTAT yang ini teman-teman, kita bisa lihat kalau misalnya dia mau ngambil di mana nih ya. Kita bisa ke H1 dan kita bisa tarik juga area supply-nya di sini. Kayak dia ngambil area supply berarti teman-teman ya. Di sini kita bisa tandain kalau misalnya ini adalah area supply di high time frame. Nah, lalu berikutnya ini apakah sudah ABC korektif? Di sini udah ABC. ABC korektif berarti dia lanjutin impulsif. Sama seperti Euro USD ya, teman-teman ya. Kira-kira sampai mana targetnya? Kita bisa pakai Fibo extension di sini. Dari sini kita tarik ke sini dan kita bisa targetnya di sini teman-teman ya, di sini atau di sini gitu ya. Jadi yang pertama itu di harga 11741.9, lalu yang keduanya di 11626 gitu ya. Ini lumayan nih, bisa buat swing teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita ke low time frame-nya sendiri, di sini di M15 kita bisa perhatikan bahwa di sini udah ada head and shoulders juga. Di sini head and shoulders dan udah nge-break juga. Jadi sepertinya akan impulsif ya karena market sudah mulai reversal. Oke, jadi kira-kira seperti ini dulu forecast kita teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalnya telat itu bisa entry di New York Season atau misalnya di London Session jam sore lah, jam 3 atau jam 4 gitu ya. Dan perhatikan juga di sini ada area supply teman-teman. Nah, kemungkinan dia akan mantul di sini. Seperti itu. Jadi untuk swinging ini enak gitu ya. Oke, jadi keputusan di tangan kalian. Kalian pengen ambil yang mana ya? Silakan aja. Yang penting kalau saran saya pribadi, gunakanlah risk management kalian ya. Jangan terlalu tambah-tambah juga, biasa aja. Oke. Jadi seperti ini dulu konten kita hari ini. Dan saya akhiri dulu. Selamat siang semuanya. Semoga kalian profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.